Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji telah hadir dalam forum ujian terbuka disertasi. Sebelum ujian dimulai, dimohon kepada bagian host untuk menonaktifkan mikrofon dan audio video tamu undangan. Demi terkhusus kepada Promovendus untuk memperhatikan signal dari MC dalam pemaparan disertasi dan prosesi tanya jawab. Sidang ujian terbuka disertasi Saudara Rulianto akan dimulai. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Recording in progress. Atas nama Rektor dan atas nama Direktur Pasca Sarjana mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang meluangkan waktu untuk hadir dalam promosi doktor pada siang hari ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dewan Munakis, promotor dan penguji. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga besar IAIN Sultan Amai Gorontalo dan yang berbahagia Promovendus. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor sebagai berikut. Nama Rulianto, tempat tanggal lahir Gorontalo 15 April 1978. NIM 80100318027. Konsentrasi Syariah Hukum Islam. Pekerjaan dosen tetap IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pendidikan sarjana pada Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Syariah wal Kanun, konsentrasi Syariah 2001. Magister pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, konsentrasi Syariah Hukum Islam tahun 2009. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasa Islamiyah, konsentrasi Syariah Hukum Islam tahun 2018 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Sidang ujian promosi doktor secara resmi saya buka. Promovendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Praktik Tradisi Pohululo, Masyarakat Gorontalo, Perspektif Hukum Islam. Para Dewan Penguji dalam sidang ujian ini sebagai berikut. Dr. Haji Andi Adrus LCMA, Doktor dalam bidang Ilmu Pemikiran pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Zulkarnain Sulaiman, MHI. Beliau adalah penguji eksternal. Doktor dalam bidang Ilmu Pemikiran Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dan menjabat sebagai Ketua PWNU Gorontalo. Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing HTMS, Guru Besar dalam bidang Ilmu Peradilan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haji Sabri Samin MAG, Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dr. Supardin MHI, Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haji Kasim Salenda SH MTHI, Guru Besar dalam bidang Ilmu Syariah Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haji Hashim Aidit MA, Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dr. Marilang SH MHum, Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Saudara Promovendus disilakan menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah. Waktu 10 menit, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang mulia Dewan Penguji, kami sebut nama beliau,
Maha Terpelajar Dr. Haji Andi Adarus LCMA, Maha Terpelajar Dr. Zulkarnain Sulaiman MHI, Maha Guru Profesor Dr. Kadir Gasing HTMS, Maha Guru Profesor Dr. Haji Sabri Samin MHI, Maha Terpelajar Dr. Haji Supardin MHI, Maha Guru Profesor Dr. Kasim Salenda SH MTHI, Maha Guru Profesor Dr. Hashim Aidit MA, Maha Terpelajar Dr. Marilang SH MHum. Yang kami muliakan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dekan Fakultas Syariah, Wakil-Wakil Rektor, Kepala Biro IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hadirin yang dirahmati Allah, penelitian ini adalah tentang tradisi gadai yang dijalankan oleh masyarakat Gorontalo secara hukum adat yang disebut dengan Pohulo'o, yang dalam istilah Sulawesi Selatan biasa disebut dengan Masandra Galung atau Takgala Tanah, di mana tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo guna memenuhi kebutuhan instan cash, dana cepat ketika mereka membutuhkan dana tersebut. Pertanyaan berulang kali di rubrik religi pagi, kebetulan kami adalah salah satu narasumber dalam program religi pagi RRI Gorontalo yang dilaksanakan secara interaktif. Masyarakat seling bertanya tentang status hukum Pohulo'o tersebut dan mereka tidak puas terhadap jawaban ketika dikiaskan dengan fikih rahan atau fikih gadai dalam Islam yang tidak bisa dipraktikkan sehingga pertanyaan tersebut berulang kali. Maka dirumuskanlah pertanyaan atau rumusan masalah bagaimana praktik tradisi Pohulo'o masyarakat Gorontalo dalam perspektif hukum Islam. Sub masalah adalah bagaimana substansi terjadinya perjanjian Pohulo'o pada tradisi masyarakat Gorontalo perspektif hukum Islam, bagaimana persaingan antara lembaga pegadaian dan tradisi Pohulo'o, kemudian bagaimana dampak sosial tradisi Pohulo'o terhadap masyarakat Islam Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif, eksploratif, deskriptif, berfokus pada keaslian data. Berlokasi di 3 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usuliyah syariah, pendekatan hukum sosiologis progresif. Faktor terjadinya perjanjian Pohulo'o itu yang pertama adalah faktor ekonomi, kebutuhan akan dana secara cepat, kebutuhan primer, kebutuhan hajiat manusia, kemudian juga peningkatan ekonomi, peminjaman dana untuk pengelolaan usaha-usaha yang dilakukan khususnya oleh masyarakat menengah ke bawah dan lebih khusus lagi oleh masyarakat petani. Berikutnya adalah musibah dan ketika masyarakat membutuhkan dana pendidikan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Perjanjian Pohulo'o terjadi sebagaimana perjanjian gadai pada umumnya. Dan jika dilihat dari mekanisme hukum Islam, perjanjian Pohulo'o itu adalah akad rodoi dan akad aini. Akad rodoi itu adalah akad konsensual di mana kesepakatan ditempuh dengan ijab dan kabul, kemudian ikat aini yaitu akad materi yang mempersyaratkan penyerahan benda berupa dana pinjaman dan juga materi talang, materi yang menjadi jaminan yang biasanya atau yang lazimnya adalah lahan pertanian. Jika ditinjau dari unsur yang menyusun akad Pohulo'o itu berkesesuaian dengan hukum Islam. Yang menjadi permasalahan adalah tentang pemanfaatan barang jaminan berupa lahan pertanian, lahan gadai tersebut yang biasanya kebun atau sawah, yang memang dilakukan untuk pemenuhan hajat atau peningkatan ekonomi dan dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dirasakan sulit untuk menempuh permohonan dana ketika mereka membutuhkan secara cepat pada lembaga-lembaga resmi, pegadaian misalnya atau pada sektor perbankan. Akad Pohulo'o adalah local wisdom yang merupakan ciri khas dari hukum adat yang bersifat sederhana, mudah dimengerti,
sehingga pemanfaatan marhun atau barang gadai itu dinilai wajar karena merupakan risiko dari sebagian harta dari pemegang gadai yang meminjamkan uang untuk dipinjamkan dan dinikmati oleh penggadai. Kemudian adanya izin dari penggadai. Kemudian pemanfaatan marhun lahan gadai itu memberikan dampak atau tetap dimanfaatkan dan tidak mubazir. Kemudian juga keleluasaan waktu tebus menunjukkan keseimbangan prestasi antara orang penggadai dengan penerima gadai. Motivasi utama dari perjanjian Pohulo ini adalah tolong menolong. Biasanya orang Gorontalo menyebutkan wanu odoi turungia mao japo ame ngato tahu. Jadi selama mereka memiliki uang, maka mereka berusaha untuk memberikan pinjaman dana yang dibutuhkan dan tidak memberikan harapan palsu. Kesimpulan daripada penelitian ini, yang pertama bahwa ternyata masyarakat petani, masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat petani khususnya itu enggan untuk mengajukan pendadaan pada pegadaian resmi. Meskipun pemerintah sudah berusaha agar pegadaian tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk membutuhkan instant cash. Masyarakat sebagian besar itu tidak mengetahui undang-undang pokok agraria yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan tanah dalam sisi penjaminan. Merupakan sesuatu yang mengenaskan dari nasib undang-undang yang tidak berjalan secara efektif di masyarakat. Kemudian ternyata penilaian tokoh agama selama ini penjelasan tentang status Pohulo yang tidak bisa dipraktekkan karena diharamkan itu bersifat tekstual. Tetapi setelah diadakan pendekatan sosiologis ternyata ada sisi manfaat dan sisi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sehingga Pohulo ini sangat dibutuhkan dan pada sisi yang lain bisa dipraktekkan. Dan ternyata Pohulo itu dikerjakan dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama, penggadai tidak berhak lagi untuk bekerja di lahan jaminannya, dan mekanisme yang kedua, penggadai dilibatkan di dalam mengelola lahan pertanian tersebut. Nah, dalam status yang kedua, mekanisme yang kedua inilah yang berkesesuaian dengan hukum Islam. Karena di dalam Islam kekayaan itu harus terdistribusi dengan merata. Maka dengan mekanisme yang kedua, unsur-unsur falah, unsur-unsur kesejahteraan yang ingin dicapai dalam fikih muamalah tercapai melalui mekanisme yang kedua. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan selanjutnya dipersilakan kepada penguji pertama, Dr. Marilang SHM Hum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Disilakan. Ibu Eva, tolong host untuk buka. Ya, oke. Sudah terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang mewakili rektor. Pak Rektor hadir, Pak Rektor hadir. Oh, hadir Pak Rektor ya? Pak Rektor hadir di ruangan, iya. Oh ya, ya karena moderator kalau begitu. Kemudian tim promotor dan Dewan Penguji, Saudara Pengurus dan supporternya yang saya hormati. Yang pertama masalah teknis dulu saya tanya Pak Ruli. Ini yang saya kenal dalam meteorologi karena sudah lama sekali saya mengajar meteorologi. Ini biasanya kalau rumusan masalahnya 3, hipotesisnya 3, kesimpulan 3, dan saran 3. Tapi ternyata disertasi ini rumusannya 3, rumusan masalahnya 3, kesimpulannya 5, sarannya 4. Tolong argumentasinya. Silakan. Iya, baik. Jadi pada rumusan masalah tentang bagaimana tradisi Pohulo tersebut, substansi bukan substansi rumusan masalahnya, jumlah rumusan masalah 3, kesimpulannya 5, sarannya 4. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya, baik. Kesimpulan yang kami sampaikan di dalam
penelitian ini mencakup berbagai macam realitas yang ada kami temukan di dalam penelitian tersebut. Sehingga apa yang menjadi temuan tersebut ketika kami dapatkan merumuskan masalah bagaimana hukum Islam, bagaimana tradisi Pohulo tersebut, substansi terjadinya, kemudian kedudukannya dengan hukum Islam. Oke. Saya kira cukup ya. Nanti kita diskusikan ulang ini. Atau kita sama-sama baca kembali metodologi dan teknik penulisan. Bahwa yang kalau hanya 3 masalah, 3 agenda pembicaraan, tentu hanya 3 juga kesimpulannya. Dan kesimpulan tidak akan pernah secara metodologi, tidak akan pernah sempurna, itu kesimpulan. Kenapa tidak pernah sempurna? Karena memang kita berangkat dari masalah yang barang rusak yang dibahas. Makanya tidak mungkin kesimpulan itu sempurna. Untuk menyempurnakan kesimpulan, ditambahlah saran supaya kesimpulan sempurna, Pak. Itu yang saya tahu. Kita tinggalkan dulu itu. Kita masuk di substansi. Saudara Purwopendus mengatakan bahwa mekanisme ya tradisi Puloho di di Sulawesi Utara di sana ada 2. Pertama, bahwa kreditur menguasai objek atau jaminan tanah. Yang kedua, bahwa jaminan gadai itu dikerjasamakan. Artinya kreditur dan debitur sama-sama bekerja, kemudian hasilnya dibagi. Ya, model pertama diharamkan oleh hukum Islam. Nah, saya mau coba lihat dari teori hukum perdata, Pak. Ya, teori pertama, mekanisme yang pertama itu dalam teori hukum perdata Belanda, ya, perdata Barat, itu namanya penyalahgunaan keadaan. Yang membutuhkan uang itu memang menyetujui untuk menyerahkan tanahnya sebagai jaminan ketika dia pinjam uang, tapi secara substansial sebenarnya dia terpaksa. Dia terpaksa. Memang secara hukum menyetujui, tapi terpaksa. Persetujuannya itu tidak sempurna, tidak murni 100% persetujuannya. Ya, mengapa dikatakan penyalahgunaan keadaan? Karena yang punya uang ini menyalahgunakan keadaan orang miskin yang sangat butuh uang untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Misalnya dia pinjam 10 juta, hasil sawahnya diambil semua oleh si peminjam uang. Dan tanpa batas, menurut hukum adat. Tidak ada batasnya, Pak. Ya, jadi di sini ada 2 jenis penyalahgunaan keadaan. Yang punya uang menyalahgunakan keadaan orang miskin yang butuh bantuan, kemudian yang punya uang sendiri menyalahgunakan keadaannya sebagai orang kaya. Itu dalam teori hukum perdata Barat. Sekalipun di Indonesia, kalau dalam hukum perdata kita belum digunakan itu. Kecuali di Belanda, karena Belanda sudah mengubah hukum perdatanya. Dan kalau di Anglo-Saxon seperti Amerika, sudah lama diterapkan itu cacat yuridis dari suatu perjanjian karena penyalahgunaan keadaan. Kemudian yang kedua, ditinjau dari hukum agraria, nanti Purwopendus baca di pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, sudah dinyatakan gadai secara adat seperti itu bersifat sementara, dan masa Soekarno menyatakan tindakan-tindakan seperti ini dalam jangka waktu yang sangat singkat kita akan hapuskan dari masyarakat karena mengandung unsur pemerasan. Itu, Pak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menurut hukum Islam? Silakan. Iya, baik. Memang dalam teori pemanfaatan keadaan itu ada teori yang mengatakan bahwa ada kesenjangan kekayaan antara si peminjam dengan yang meminjamkan. Jadi bisa ada keadaan yang mendesak di situ. Tetapi selama ini yang kami temukan di lapangan bahwa tidak ditemukan kreditor tersebut memaksa. Jadi kalau misalnya si peminjam uang merasakan bahwa ini merugikannya, dia bisa meninggalkan ini tersebut, kreditor tersebut. Kemudian dalam hukum Islam, kekayaan atau perjanjian itu tercapai dengan hanya
terjadinya ijab dan qabul. Nah, ada realita di masyarakat bahwa mereka menemukan manfaat daripada tradisi ini. Sehingga tradisi ini terus-menerus mereka praktikkan, dan ini dalam hukum Islam disebut dengan hajiat. Pak Ruli. Ini kalau Bapak saksikan, pinjam meminjam uang murni seperti rentenir juga dilakukan oleh masyarakat. Padahal nyata-nyata itu melanggar hukum, Pak. Apa bedanya dengan nggak ada seperti ini? Hanya keuntungannya berbeda, karena kalau rentenir itu yang kembali adalah uang, ya, hasil dari uangnya berupa uang. Kalau gadai yang kembali adalah objek gadainya dan dibayar dengan hasil sawah berupa uang juga. Jadi gadai seperti ini persis esensinya sama dengan rentenir. Oleh karena itu, dalam kajian hukum perdata barat itu dinyatakan memang dia tidak dipaksa, tetapi dia terpaksa karena kebutuhannya sangat mendesak. Oleh karena itu, kesepakatannya ijab kabulnya itu mengandung cacat yuridis karena keadaannya yang membuat dia terpaksa, bukan dipaksa tapi terpaksa. Ya, artinya kesepakatannya tidak murni 100%, Pak. Oleh karena itu, kajian perdata dikatakan penyalahgunaan keadaan. Nah, dalam hukum agraria, bukti nyata dari pemerintah ini menghapuskan nggak ada itu, dia keluarkan PP nomor 56 tahun 60. Menyatakan bahwa gadai menurut hukum adat yang berlangsung 7 tahun, kembali sawahnya jaminannya tanpa tebusan 1 sen pun. Kemudian yang kedua, kalau jangka waktunya ya di pasal 7 PP nomor 56 tahun 60, di pasal 7 ayat 1, 7 tahun kembali sawah tanpa tebusan apapun. Kalau kurang dari 7 tahun, rumusnya 7 tambah 1/2 dikurang waktu gadai dikali uang gadai bagi 7. Contohnya kalau 5 tahun yang berlangsung gadai tidak sampai 7 tahun, 5 tahun, uang gadainya, uang pinjamannya 10 juta, maka nanti yang kembali hanya 3.571.000, Pak. Itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hasil penelitian Rulianto Podungge, ya, menggunakan hasil penelitiannya tinjauan hukum Islam untuk lebih menyederhanakan lagi peraturan pemerintah tahun 1960 ini, yang lebih Islami. Karena PP nomor 56 tahun 60 ini hasil kajian pemikiran komunis sosialis. Silakan. Baik. Pendus dijawab dengan singkat karena dari tadi waktu habis. Iya, jadi dalam hukum Islam itu harus melibatkan penggadai. Karena dengan melibatkan penggadai, maka ada kerjasama, ada akad penjaminan dan akad kerjasama. Sehingga tidak terjadi kesimpangan pendapatan atau distribusi harta yang tidak merata. Kami kira demikian. Ya. Itu pun sedikit saya kritik sedikit. Kalau di Kinram, Pak, di kampus saya, dan itu barang gadai tidak dikerjasamakan. Misalnya yang pinjam uang itu, ya, yang mengerjakan sendiri tanah itu, bukan si kreditur, baru dibagi 2. Jadi si kapital ini yang punya uang tidak terjun langsung karena pinjamannya, meminjamkan uang itu sudah menjadi mengganti tenaganya untuk bekerja sawah itu. Jadi dia tidak bekerja sama. Si peminjam uang itu mengerjakan sendiri sawahnya, kemudian hasilnya dibagi 2, 1/2-nya dibagi kepada kreditur. Saya tidak tahu kalau Paulo. Ya. Baik, sekira waktu sudah lewat, ya, dipersilakan kepada penguji kedua. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Marilang. Ya. Dipersilakan kepada penguji kedua, Profesor Dr. Haji Hasyim Aidit, MA. Waktu dialog 7 menit, Prof. Silakan. Host, tolong untuk dibuka audionya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat Rektor IAIN, UIN Gorontalo,
UIN sekarang Gorontalo ya atau IAIN? Sedang berjuang. Masih IAIN, Prof. Iya, Pak Rektor, Promopendus, dan para penguji yang serta para hadirin yang saya muliakan. Oke, pertanyaan yang selalu sangat populer, sangat mendasar, sangat semestinya kepada Promopendus. So, what is your finding? Apa penemuan Anda pada disertasi pada penelitian Anda ini? Apa penemuan Anda? What is your finding? Dan make it really strong. Your opinion, make it really clear, ya. Karena ini ada kalimat, coba baca dulu itu Promopendus, coba baca itu kesimpulan nomor 3. Silakan. Bahwa ternyata penilaian tokoh agama, yang itu saya tidak pegang ininya, Prof. Bahwa ternyata selama ini penilaian para tokoh agama di Gorontalo tentang tradisi Poloo tidak boleh dipraktikkan. Yang itu, Prof? Nampaknya jaringannya Prof. Hasim bermasalah. Baik, karena jaringan barangkali bermasalah pada Prof. Hasim, nanti kami akan beri kesempatan kembali kepada beliau. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji ketiga, Profesor Dr. Haji Kasim Salenda, SH, MTHI, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran yang terhormat pimpinan sidang, Wakil Direktur, Pasca Sarjana. Yang terhormat turut hadir Pak Rektor IAIN Gorontalo dan keluarga besar Makanya ini dari Gorontalo ini ada Pak Warek 1, Pak Sofian Kau, ada Prof. Kasim, dan Pak Ayub Ishak juga ada. Ya, selamat berjumpa. Dewan Munakis yang lain yang saya hormati, teristimewa penguji eksternal Bapak Dr. Haji Zulkarnain. Selamat Pak. Pertanyaan pertama, tadi dua sistem yang dipraktikkan dalam perjanjian Pohuloo. Ada yang melibatkan murtahin dan ada yang melibatkan ar-rahin dan ada yang tidak melibatkan ar-rahin. Yang mana yang Promopendus teliti? Salah satunya atau dua-duanya? Baik, terima kasih. Kedua-duanya masuk di dalam fokus penelitian saya, Prof. Dan ya. Oke, kedua-duanya. Yang terjadi dalam masyarakat, berapa persen yang melibatkan rahin dan yang tidak melibatkan rahin? Persentasenya? Yang kami melihat bahwa tidak begitu banyak, tidak dalam penelitian kami tidak banyak yang melibatkan rahin memang, dan ini yang lainnya yang penggadai atau penerima gadai menerima sendiri atau menggarap sendiri. Baik. Ya. Selama Promopendus mengasuh tanya jawab
melalui apa tadi religi pagi. RRI Gorontalo. Ya. Itu berapa persen yang meninggalkan, yang tidak melibatkan rahim itu? Apakah ada dampaknya dari soal jawab itu? Jadi setelah Anda meneliti. Jadi yang pertanyaan itu berulang dan kami selalu menjawabnya dengan fikih rahan. Bahwa di dalam fikih gadai dalam Islam memang tidak dibenarkan dalam pemanfaatan barang jaminan tersebut. Memang jumhur ulama tidak membolehkan kecuali satu, yaitu sebagian daripada mazhab Hanafi. Dan kami jelaskan bahwa ini tidak bisa dipraktikkan. Tetapi karena praktik ini terus-menerus, maka pertanyaan berulang terus. Nah, karena pertanyaan berulang terus ketika kami mengambil S3, maka kami berkeinginan untuk menginvestigasi. Oke, hasil investigasi Promovendus membuktikan bahwa memang ada yang tidak melibatkan gadai, tetapi ini hajat hidup mereka. Jadi kalau dalam teori atau dalam sosiologi tersebut, ketika budaya tersebut ternyata bermanfaat, maka akan dipraktikkan seterusnya. Nah, kenyataan yang saya dapatkan bahwa memang memberikan manfaat. Dan selama ini ketika mereka menggadaikan atau menjaminkan lahan sawah mereka, memang tidak ada yang artinya tidak ada yang sampai jatuh sangat miskin. Dan memang murni terjadinya itu adalah tolong menolong. Nah, jadi kalau kita lihat dalam maqasid syariah yang saya lihat, meskipun harta berada di posisi terakhir, tetapi ternyata dia berpengaruh terhadap penjagaan yang 4 berikutnya, sehingga tradisi ini memang tidak ada sisi rentenirnya, ada sisi ada sisi pemanfaatan keadaan seperti yang tadi itu, atau ada eksploitasi, tetapi masyarakat merasa nyaman, masyarakat merasakan bahwa ini adalah praktik yang ringan yang bisa mereka lakukan. Dan keleluasaan waktu tebus yang mereka ya. Ini belum selesai, baru pembukaan ini sudah Ibu Eva sudah angkat tangan ini. Oke, ya, selamat Pak Ruli. Ya, selamat. Syukran, Ustaz. Terima kasih banyak Prof. Kasim. Saya khawatir Ibu Suhaibah ini menggabungkan waktunya Prof. Kasim tadi dengan Prof. Hasim. Ya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Yang Mulia Penguji Eksternal Dr. Haji Zulkarnain Sulaiman MHI. Waktu dialog 10 menit, disilakan. Mohon kepada host untuk membuka audionya. Dimut sendiri, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Sultan Namai Gorontalo dan seluruh jajaran, Pak Direktur Pasca Sarjana IAIN Sultan Namai Gorontalo, istimewa Saudara Rulianto Pedungge, Promovendus pada saat ini. Sangat menarik apa yang Anda kaji ini. Sebagai masyarakat Gorontalo, saya berharap bahwa kajian saudara ini akan memberikan sumbangsi pikir terhadap sistem gadai pada masyarakat Gorontalo. Karena memang kalau kita lihat
sistem gadai pada masyarakat Gorontalo ini sebagaimana Anda sudah jelaskan tadi, bahwa memang ada hal negatifnya, juga ada hal positifnya. Namun kalau kita lihat sejarah gadai atau Pohulo'o, jadi Pohulo'o ini sesungguhnya punya makna gadai yang pada masyarakat Gorontalo. Namun pada praktiknya Pohulo'o ini itu agak berbeda dengan praktik Pohulo'o yang sesungguhnya. Sehingga ada sisi negatif dari Pohulo'o ini. Kenapa ada sisi negatifnya? Memang ini juga ada pertalian sejarah ketika Pohulo'o itu ada. Mungkin sedikit dapat saya sampaikan bahwa memang ada di Gorontalo itu ada misalnya pohon kelapa punya orang lain, tanah punya orang lain. Itu tidak lepas dari sejarah Pohulo'o di masa lalu. Sehingga yang lain pemilik tanamannya, yang lain pemilik dari tanahnya. Nah, oke, kita tinggalkan itu. Yang pasti saya sangat bersyukur bahwa kajian ini bisa memberikan kontribusi hukum kepada masyarakat Gorontalo. Saudara Promopendus, saya masuk pada pertanyaan. Salah satu pendekatan yang Anda gunakan adalah pendekatan teori hukum progresif. Nah, saya ingin tahu, coba Anda jelaskan progresivitas hukum Islam tentang Pohulo'o ini dalam penelitian Anda. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dalam teori hukum progresif itu yang pertama yang disebutkan adalah hukum untuk manusia. Jadi bagaimana realitas hukum yang ada di masyarakat itu, itulah fakta hukum. Nah, fakta hukum yang ada memang tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi ini terus dipraktekkan oleh masyarakat. Sementara jawaban-jawaban yang tersedia memang cenderung secara formal mengatakan bahwa tidak bisa. Nah, sementara praktek dipraktekkan, sehingga bagaimana realitas daripada kemanusiaan, tentu kemanusiaan pada sisi baiknya, kemanusiaan yang mengambil sisi manfaatnya. Nah, kemudian juga ciri dari progresif itu adalah hukum yang bersifat sosiologis. Nah, secara sosial, Pohulo'o ini dipraktekkan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ketika jawaban ini tidak boleh, kemudian kita lakukan investigasi, maka berubah jawabannya atau berubah penjelasan kepada masyarakat tentang status hukum Pohulo'o tersebut, bahwa ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, adapun yang tidak bisa ini, itu harus kita pilah lagi, karena ternyata mereka ketika mengajukan atau melakukan tradisi ini, memang ini adalah urf yang memiliki sisi manfaat, dan ketika mereka tidak melakukan ini, mereka justru akan merasakan kesusahan yang luar biasa. Nah, kalau dalam teori hukum Islam, itu bisa masuk pada keadaan darurat atau minimal dia masuk pada keadaan hajiat. Nah, syariat di samping memperhatikan yang daruriyat juga sangat memperhatikan yang hajiat. Nah, hajiat inilah yang diperhatikan dalam sisi progresivitas daripada penelitian kami ini. Oke, cukup. Tadi Anda bicara kalau Pohulo'o ini ketika kita tarik ke al-adatu muhkamat, mungkin pendapat Anda gimana? Karena posisi Pohulo'o ada sisi positifnya dan ada posisi negatifnya. Nah, bagaimana korelasinya ke muhkamat itu? Nah,
Al-ada muhakamah memang menyebutkan bahwa adat itu bisa menjadi patokan hukum ketika dia ajek. Ajek dalam artian dipraktekkan terus-menerus dan menjadi urf. Dalam artian karena dipraktekkan terus-menerus maka manusia atau menjadi urf, semua manusia mengetahui. Nah, al-ada muhakamah ini dia bisa dipraktekkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, dalam praktek pohulo'o ada beberapa sisi memang yang kami temukan yang tidak berkesesuaian dengan hukum Islam itu, yaitu ketika tidak melibatkan penggadai di dalam pengelolaan lahan jaminan tersebut. Oke, berikut. Dalam penelitian ini, Saudara Promopendus memberikan istilah fikih tentang tradisi pohulo ini dengan istilah rahan yadul istirak. Nah, mengapa pohulo berbeda dengan konsep rahan dalam fikih Islam, sehingga Anda cenderung menambahkan yadul istirak dalam penelitian Anda ini? Iya, baik. Jadi pohulo itu tidak bisa disebut sebagai gadai. Karena gadai itu tidak bisa ada pemanfaatan dan tidak bisa ada kerjasama. Maka kalau kita jadikan dia sebagai gadai murni tidak bisa. Harus ditambahkan istilah yadul istirok tersebut. Maksud daripada yadul istirok tersebut ada istirok, ada persekutuan antara pemilik lahan selaku penggadai dengan pemilik modal selaku pemegang gadai. Nah, kenapa menggunakan istilah rahan? Karena memang rahan tersebut dalam Islam atau dalam fikih disebut sebagai tertahan, maknanya tertahan. Yadul istirok di situ bermakna penguasaan bersama. Jadi selama zimah atau hutang yang menjadi tanggungan dari si penggadai belum terbayar, maka dia berhak untuk diikut sertakan di dalam pengelolaan sawah tersebut atau lahan pertanian tersebut. Makanya disebut sebagai yadul istirok. Ya, baik. Saya kira cukup dari saya. Saya khawatir Ibu Eba akan melambaikan tangannya nanti. Ya, saya ucapkan selamat kepada saudara sudah masuk ke tahapan ini, dan juga selamat kepada keluarga Anda yang turut hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada pihak Universitas Islam Negeri Makassar yang memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir sebagai penguji eksternal pada kesempatan ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Zulkarnain. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kelima, Dr. Haji Supardin, MHI. Waktu dialog 7 menit. Silakan. Masih termute Pak Supardin, Pak Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Makassar, yang terhormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Makassar dan jajarannya. Ya, saya mau sapa dulu ini Bapak Rektor Yayan Gorontalo. Assalamualaikum Pak Rektor. Selamat ya. Para dewan penakis yang saya hormati, para audiens, hadirin dan hadir out yang saya hormati pula. Saudara Ruyanto, alhamdulillah hari ini saudara maju ke tahap terakhir yang konklusif. Saya mau lihat dulu, apa hadir istrinya Ruyanto? Ada? Coba angkat tangan. Yang mana itu? Mau berdiri.
Istri keberapa itu Pak Riki? Istri Pertama ya. pertama. Ada anak-anak berapa orang? Ada 2 orang, Ustaz. Ada orang. Yang satu itu siapa? Ada Nabila dengan Farel, Faidul. Yang di ujung kiri siapa itu? Kakak saya. Oh, saya kira istri kedua. Ya, makanya saya bertanya, harus jelas ya. Sebagai kopromotor, saya berterima kasih kepada para dewan penguji. Saya kira sudah lengkap tadi tinjauan tentang buku perdata, hukum Islam, hukum adatnya sudah lengkap. Sekarang saya mau tanya ini, yang kemungkinan belum pernah saudara mendengarkan, saudara Provendus, mohon langsung dijawab ya. Ini pada tradisi yang ada di Gorontalo ini, selain tradisi Puhulo, tradisi apa lain selain Puhulo ini? Langsung dijawab. Iya, ada tradisi Molondalo yang biasanya itu syukuran 7 bulanan. Kemudian Ya. ada tradisi beat ketika Stop. Ya. Kita sudah membahas sudah berapa tingkat sampai tingkat kelima sekarang. Tradisi Puhulo ini kita sepakati kemarin ada yang sesuai dengan hukum Islam, ada yang tidak. Betul itu. Iya. Jadi Itu saja jawabannya. Jadi kalau ditanya itu jawab sesuai dengan pertanyaan. Iya. Ya, oke. Lalu tadi Prof. Hashim menanyakan apa temuan saudara. Ya, silakan dijawab. Tadi belum lengkap. Iya, baik. Jadi kalau kita dudukan Pohulo itu, dia adalah urfi'li. Artinya adat yang dikerjakan secara fi'liyah. Nah, Pohulo sendiri itu ada 2 perjanjian. Perjanjian utamanya adalah perjanjian hutang. Sementara jaminan itu adalah perjanjian pengikut, perjanjian aksesoris. Nah, kalau kita dudukan Cukup. Ya. Kalau saudara sebagai seorang peneliti, pasti ada yang harus kita sampaikan. Artinya sebuah penemuan yang tidak pernah ditemukan oleh orang, tapi kita sudah temukan. Apa itu? Iya. Jadi saya menemukan bahwa dalam teori akad itu atau di dalam fikih Islam itu ada akibat akad yang ditentukan oleh syariat, ada akibat akad yang ditentukan oleh pihak-pihak pembuat akad. Nah, dalam pihak-pihak pembuat akad itu bebas memasukkan klausal apa saja di dalam perjanjian tersebut. Maka semestinya perjanjian Pohulo itu menjadikan 2 akad. Yang pertama akad tausik, penjaminan, dan akad istirok, yaitu persekutuan. Stop. Ya. Kalau saya mengatakan begini, tradisi Pohulo itu kan sebenarnya intinya kesepakatan, ya. Selama tidak ada pihak yang dirugikan, itu boleh. Bagaimana tanggapan saudara? Iya, ada ketidakseimbangan prestasi ketika penggadai tidak lagi mengelola lahan pertaniannya. Ini yang harus ditinggalkan. Oke. Kemarin ketika ujian tutup, saudara Provendus ini diberikan wawasan karena ini adalah promosi, harus lebih luas wawasannya karena Provendus belajar di kota Makassar, di Makassar yang notabene adalah memiliki 2 suku yang besar, yakni Makassar dan Bugis. Kalau Pohulo kemarin kita menyarankan harus tahu apa bahasa Makassarnya, apa bahasa Bugisnya, masih ingat? Iya, Mas Sandra Galung dengan Tak Gala Tanah. Ya, Tak Gala. Mas Sandra Galung bahasa apa itu? Bahasa Bugis. Bugis siapa? Karena di sini banyak Bugisnya. Bukan Bugisnya Pamarila, Bugis Pinrang. Nah, kalau Tak Galung, ya baik. Galung itu kan sawah tuh. Bagaimana kalau ladang? Sama. Apa bahasa Bugisnya kalau kebun? Kalau kebun mencakup semua.
Ya, bagaimana? Belum dapat informasinya, Ustadz. Ya, nanti cari tahu sama istrinya ya. Oke, terakhir, ini kan saya sebagai hari ini sebagai penguji, dan selama ini kita banyak berdialog melalui dunia maya, apa boleh buat karena situasi dan kondisi, maka kalau saja ini kita memberikan rekomendasi kepada siapa saja yang sangat layak untuk diberikan rekomendasi terhadap penemuan saudara ini. Yang pertama, kepada peneliti hukum Islam tentang budaya yang ada di Gorontalo. Yang kedua, kepada pemerintah untuk membina koperasi-koperasi yang ada di desa agar perlahan-lahan tradisi Pohulo ini mulai ditinggalkan. Kemudian kepada pemerintah agar mengakomodir kearifan lokal tentang gadai tanah ini khususnya dengan melegalkan yang yadul istirok ini, yaitu gadai yang melibatkan penggadai dalam pengelolaan tanah. Karena sampai dengan saat ini kami temukan realita bahwa masyarakat masih banyak mempraktekkan ini dan mereka tidak mempraktekkan undang-undang pokok agraria di mana ketika terjadi mutasi tanah menjadi jaminan itu harus didaftarkan, dibuatkan akta, dan itu semua yang saya wawancara mereka tidak lakukan. Oke, terima kasih saudara Prompendus. Insya Allah antum nanti menjadi doktor Pohulo Corona. Ya, karena terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Haji Spardin MHI. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji ke-6 Profesor Dr. Haji Sabri Samin MHG untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lupa. Baik, saudara para pimpinan ujian promosi yang saya hormati, bapak-bapak penguji dan para pembimbing, terutama penguji eksternal, keluarga Promo Pendus. 3 hal yang ingin saya kemukakan. Yang pertama, apakah dalam itu kan ada kaidah Pak Ruli ya? Halo Pak Ruli? Iya, siap Prof. Kaidah al-aslu fil muamalah al-ibah hatta yadul ala dalil tahrimi. Demikian juga sebaliknya, al-aslu fil ibadah lit-tahrim hatta dengan seterusnya. Ada 2 kaidah itu. Kalau dalam soal ibadah sepanjang tidak ada perintah berarti tidak boleh kan? Dalam muamalah sepanjang tidak dilarang itu boleh kan begitu. Kalau kita kaitkan dengan soal hubungannya dengan bidah, adakah bidah dalam soal Pohulo ini atau dalam soal rahan? Silakan. Iya, secara teori fikih muamalat saya tidak menemukan adanya bid'ah. Justru dalam fikih muamalat itu karena dia bersifat terbuka, ada banyak kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa fikih muamalah itu bersifat terbuka. Misalnya ketika Rasulullah itu memperbolehkan terjadinya gharar pada jual beli salam. Jadi pada intinya pokoknya itu bahwa ketika terjadi jual beli barang itu harus ada. Tetapi ternyata ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian juga menjadi urf dari beberapa daerah-daerah Islam mempraktekkan akad salam ini. Maka cukup Pak. Saya mau tegaskan lagi, adakah bidah dalam muamalah? Tidak ada, Prof. Oke, cukup. Saya kira sudah clear ya. Yang kedua, di Indonesia ini kan ada pertarungan ya, ada 3 komponen hukum, 3 sumber hukum. Ya. Pertarungan ya, yaitu sumber yang berasal dari kitab suci, bertarung dengan sumber yang berasal dari interaksi sosial, dan bertarung dengan hukum yang berasal dari akal pikiran. Kalau kita sederhanakan tadi, interaksi sosial itu hukum adat, kitab suci hukum Islam, akal pikiran itu hukum Eropa, hukum Barat. Nah, dalam soal Pohulo ini, Anda melihatnya bagaimana itu? Terjadikah pertarungan di sini? Karena kita selalu mengatakan Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi Islam menjadi dominan.
Gimana Anda memahami itu, 3 kategori tadi? Iya, baik Ustaz. Memang ada peran logika yang berperan di dalam menentukan hukum di dalam Pohulo ini. Jadi kami menemukan bahwa memang tidak bisa disamakan Pohulo ini dengan Rahan dalam fikih Islam, sehingga harus ada peran logika di situ. Nah, ada pendekatan yang kami gunakan yaitu istihsan. Nah, istihsan ini adalah beralihnya hukum dari atau tidak berlakunya kias, tetapi menemukan ilat hukum yang baru, sehingga ilat hukum yang baru itu yang tersembunyi itulah yang diambil dengan meninggalkan kias tersebut. Nah, kalau kita mengkiaskan, cukup dulu, saya mau lanjutkan. Kalau begitu, apakah yang terjadi ini Islamisasi, nasionalisasi atau lokalisasi terhadap Pohulo ini yang Anda inginkan? Jadi bagaimana agar adat yang tradisi Pohulo ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi dalam praktek yang ada di masyarakat semestinya adat itu harus berkesesuaian dengan hukum Islam. Ketika terjadi fakta bahwa ada kesenjangan antara hukum Islam dengan adat, maka inilah yang kita cari secara secara akliyah, secara pendekatan nalar. Masalahnya bagaimana kalau terjadi penyelewengan dan sebagainya dalam Pohulo ini? Kan tidak ada sanksinya kan? Gimana itu kalau terjadi itu? Memang ini karena urf, jadi yang masing-masing pihak penggadai dan penerima gadai itu berdasarkan kearifan lokal saling percaya. Jadi saling percaya inilah yang didahulukan. Ya. Dan ketika terjadi sengketa, biasanya yang hasil temuan kami itu diselesaikan di kantor desa. Nah, kalau begitu yang terakhir ini bagaimana saudara mengamalkan Al-Baqarah 282 terkait dengan pencatatan? Iya, baik. Memang kami temukan saat ini sebahagian besar akad Pohulo tersebut dituangkan dalam kwitansi. Jadi mulai masyarakat paham dengan hal tersebut dan mereka mulai menuliskan di atas kwitansi dan yang terjadi itu dipersyaratkan ketua lingkungan, kepala dusun harus ikut menyaksikan perjanjian tersebut. Dan saat ini sebagian besar kepala dusun yang saya temui atau semua kepala dusun yang saya temui itu di Kabupaten Gorontalo itu mempersyaratkan agar ketika terjadi perjanjian ini harus sepengetahuan kepala dusun. Makanya di rekomendasi saya itu agar pemerintah memberikan penguatan hukum tentang akad ini agar kepala-kepala dusun itu bisa memiliki kekuatan hukum terhadap perjanjian Pohulo ini. Cukup, saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih banyak. Selamat. Selamat. Terima kasih banyak Prof. Dan selanjutnya kembali dipersilakan kepada Profesor Hasim Aidit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu tetap 7 menit. Silakan Prof. Masih mute, Prof. Masih mute, Prof. Masih mute. Host, tolong dibuka mute-nya, Prof. Hasim. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah saya sudah kembali. Saya pertanyakan tadi kesimpulan nomor 3 Saudara Promovendus. Coba silakan baca itu dan hayati. Apa bahasanya itu benar atau perlu diperbaiki. Silakan. Bahwa ternyata selama ini penilaian para tokoh agama di Gorontalo tentang tradisi Pohulo tidak boleh dipraktikkan adalah keliru. Penyebabnya karena mereka tidak mengadakan investigasi sosiologis atas tradisi ini. Penjelasan mereka tentang tradisi Pohulo terjebak kepada kesimpulan tekstual tanpa memperdulikan sisi manfaat dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo secara turun-temurun dipraktekkan dan mereka gunakan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang sudah sangat lama. Saudara Promovendus, ini juga jangan sampai saudara yang generalisasi. Jadi kesimpulan yang salah dari para tokoh agama sebelumnya itu mungkin juga tidak salah.
tapi mereka karena kesalahannya karena generalisasi. Jadi apa penemuan Anda? Nah, ternyata ada dua macam. Iya. Ada yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, salah satunya memang bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang keduanya tidak bertentangan. Nah, saudara harus tegas menyatakan itu bahwa jangan sampai yang tokoh agama maksudkan itu tidak boleh dipraktekkan, ya ternyata yang saudara temukan itu bahwa ada dua macam. Silakan jelaskan. Iya, baik. Memang setelah kami mengadakan investigasi di lapangan tentang tradisi ini, kami menemukan bahwa memang masyarakat masih sangat merasakan sisi manfaat dari Pohulo'o tersebut. Ada mereka misalnya yang membutuhkan ketika ada musibah atau ketika ada keinginan mereka untuk modal usaha mereka. Jadi kalau yang saya temukan itu biasanya atau yang rata-rata mereka gunakan adalah untuk tanaman jenis hortikultura. Nah, kemudian ternyata Pohulo'o ini memberikan manfaat, artinya ketika mereka butuh dana cepat, mereka bisa cepat mendapatkan. Di satu sisi ketika mereka ke pegadaian, ya. Oke, yang saya pertanyakan kepada saudara, kalimat saudara yang mengatakan bahwa, saya baca ya, bahwa ternyata selama ini penilaian para tokoh agama di Gorontalo tentang boleh dipraktekkan, tanda kutip, adalah keliru. Nah, jangan sampai memang malah penilaian tokoh agama sebelumnya itu yang saudara katakan adalah keliru, justru benar. Mengapa? Karena ada praktek riba. Karena ada praktek pendusta agama. Ya kan? Iya, betul. Araitalladzi kadzibuddin padhalladzi yad'ul yatim wala yahuddu al-miskin. Jangan sampai malah pendapat tokoh agama sebelumnya itu berangkat dari punya kenyataan bahwa memang ini ada riba, ada malah itu tidak mempedulikan orang miskin dan seterusnya. Nah, makanya dikatakan itu tidak boleh nanti saudara secara generalisasi, secara letterlek mengatakan itu keliru. Jangan malah bisa justru pendapat mereka itu yang tidak keliru. Karena ada. Jadi make strong your finding. Bahwa mungkin ini memang yang keliru. Yang ada yang memang mengandung riba. Makanya tidak boleh dipraktekkan. Saya percaya ulama-ulama sebelumnya di Gorontalo. Jadi perlu bahasa itu saudara katakan adalah keliru. Jangan sampai saudara yang keliru. Karena memang yang mereka lihat, yang mereka larang dipraktekkan itu adalah karena memang mengandung riba. Bagaimana jawaban Anda? Iya, jadi memang yang tadi yang saya sampaikan praktek yang kedua, yang saya istilahkan rahan yadul istirok, inilah yang penemuan yang kami temukan bahwa inilah yang harus dipraktekkan. Bahwa melibatkan penggadai di dalam pengelolaan. Jadi ada akad tausik, akad penjaminan, dan ada akad istirok, akad persekutuan di dalam kerjasama pengelolaan dengan sistem bagi hasil. Nah, dalam saya investigasi atau saya temukan bahwa sebenarnya lahan atau jaminan barang itu bisa dimanfaatkan kalau ada izin. Nah, sekarang ini yang saya tonjolkan bahwa ketika ada izin dari rahin, dari penggadai, maka pemegang gadai itu bisa memanfaatkan. Nah, inilah pendapat sebahagian daripada
tokoh atau sebagian daripada mazhab Hanafi. Jadi izin inilah yang mempresentasikan daripada kebolehan pemanfaatannya itu. Jadi kalau kita tinjau dari sisi ini, maka ketika masyarakat sangat membutuhkan untuk menjaminkan sawahnya, maka ketika mereka mengizinkan, tradisi ini masih berkesesuaian dengan pendapat daripada mazhab Hanafi. Jadi ilat hukumnya itu adalah adanya ridho, adanya izin daripada penggadai untuk mengelola atau memanfaatkan lahan marhun. Di samping itu, ketika lahan ini dimanfaatkan, jadi saya tanya ke masyarakat, kalau misalnya lahan ini tidak dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, mereka tidak bisa menjawab bahwa barang ini mestinya sudah harus dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Nah, yang memanfaatkannya itu adalah seperti yang tadi, ada yang istirok, ada yang tidak. Nah, dengan dimanfaatkannya lahan ini, secara teologis dia tidak mubazir dan terus-menerus menyediakan pangan bagi kebutuhan manusia. Nah, mikir demikian, Prof. Ya, apakah yang dikatakan oleh yang saudara katakan tokoh agama sebelumnya itu berpendapat tidak boleh dipraktekkan, lantas saudara menyatakannya dengan bahasa yang sangat keras bahwa adalah keliru. Nah, ya. Apakah kemungkinannya bahwa yang ini yang dimaksud? Iya. Nah, apakah Anda tidak melihat supaya Anda punya kesimpulan ini sendiri, Anda perlu reformulasi Anda punya kalimat? Siap, Prof. Siap. Nanti saya baik dijawab dengan ringkas karena waktu siap, Prof. habis. Nanti saya formulasikan ulang. Ya. Baik, silakan. Saya kira cukup dan baik, terima kasih banyak. Yang paling penting, Anda sendiri perlu jangan membuat kekeliruan dalam disertasi Anda. Saya kira demikian yang saya temukan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Dr. Hasim Edit, dan selanjutnya dipersilakan kepada penguji ke-7 Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing HTMS untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, Prof. Silakan. Tolong host untuk dibukakan audionya, Prof. Ibu Sukma, tolong dibuka. Masih mute, Prof. Tapi. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak pimpinan sidang, Bapak Dewan Penguji, Pak Penguji Eksternal, Pak Zulkarnain Sulaiman, Pak Rektor Gorontalo, Saudara Rulianto, Pak Ruli. Ada satu hal yang saya masih mau tanya. Apakah sepanjang penelitian Anda menemukan mafsadat dari Pahulo'o itu? Coba dijawab. Iya, memang kalau kita gali daripada praktek Pahulo ini, masyarakat enggan untuk ada mafsadah di dalamnya. Mereka terkesan menutupi hal tersebut. Saya tidak tahu apakah memang ini, tetapi ketika saya coba tanya, mereka hanya mengatakan, mereka mengakui, tetapi mereka mengatakan bahwa Pahulo'o untuk kematian, untuk keperluan musibah kematian, itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Ini saya bisa memahami bahwa memang ada sisi mafsadahnya di samping sisi maslahatnya.
Tetapi selama saya menginvestigasi, Prof, saya tanya apakah penggadai yang menggadaikan tanah tersebut dan tidak dilibatkan, apakah ada yang sampai jatuh miskin dan tidak bisa makan? Mereka mengatakan tidak ada kejadian seperti itu. Memang yang Anda perbincangkan selama ini kan itu karena kebutuhan. Iya. Kalau kebutuhan, hukum Islam bisa masuk, yes. Manfaat. Kalau manfaat, ya hukum Islam, yes. Kan begitu? Iya, betul, Prof. Tadi Anda mengatakan sebahagian mazhab Imam Abu Hanifah mensyaratkan adanya keredaan dalam bentuk izin. Tetapi perlu dicatat bahwa jangan-jangan izinnya itu izin yang semi terpaksa. Kemungkinan itu ada. Izin yang semi terpaksa. Artinya bukan reda. Iya. Ya. Orang yang dalam kebutuhan biasanya apapun yang disebut terkadang diiyakan saja. Kan begitu. Itu sebabnya temuan Anda Yadul Ishtirak itu mungkin yang paling bagus. Yeah. Jadi mulai dari transaksinya sampai aplikasinya di lapangan itu dikerjasamakan. Sayangnya kerjasama itu hanya tertuju kepada satu hal. Anda misalnya tidak memikirkan kerjasama dalam bentuk mirip-mirip mudarabah. Jadi pemberi uang itu pemilik modal, sedangkan pemilik lahan sekaligus pekerja itu adalah pekerjanya. Hasilnya dibagi dua, kan begitu? Iya, betul. Itu mirip-mirip mudarabah. Ya. Alternatif itu boleh jadi muncul, Pak. Dalam muamalah ini kan antum yang bebas menentukan. Persoalannya di seluruh jenis muamalah itu ada niatnya, ada transaksinya. Transaksinya yang paling menentukan, Pak. Ya, transaksinya. Karena unsur-unsur izinnya, keredaannya itu dalam gada ini kemungkinan besar apa yang disinggung oleh Pak Marilam pada 3 kali ujian ini itu semi terpaksa, itu boleh jadi ada, Pak. Susah dihindari itu. Susah dihindari. Nah, bentuk yang kedua yang Anda temukan itu yang bagus, bisa sesuai dengan hukum Islam. Tapi bentuk yang ketiga pun itu mungkin bisa muncul, Yeah. Nah, itulah yang Anda sarankan, dua bentuk terakhir itu Anda sarankan untuk penyempurnaan sistem gadai di dalam peraturan perundang-undangan kita dan menjadi bagian dari temuan antum. Saya kira itu yang saya ingin ulangi. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dr. Haji Abdul Qadir Gasing, HTMSI. Para Vendus, kita kenal ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Nah, tentu yang dibahas dalam masalah Pohuloo ini adalah bagaimana ilatnya. Oleh karena itu kesimpulan terakhirnya apakah hukumnya wajib atau dia makruh atau dia sunnat atau dia mubah atau dia haram. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi yang mubah itu adalah yang saya istilahkan dengan yadul ishtirok. Jadi ada hak dan kewajiban sebagai konsekuensi daripada perjanjian Pohuloo tersebut. Hak daripada penggadai, salah satu akibat daripada perjanjian tersebut adalah untuk dilibatkan, untuk diistirokan kepada pemanfaatan lahan tersebut. Nah, ini yang mubah. Kemudian apakah Prof. Vendus dalam kapasitasnya sebagai peneliti tidak pernah memikirkan misalnya adanya tukar-menukar manfaat? Misalnya petaninya sudah tua, tidak mampu lagi untuk menggarap, tapi dia bisa menjual di samping rumahnya. Oleh karena itu dia gadaikan ini sawahnya, dapat uang, lalu dia buka toko samping rumahnya,
karena dia tidak mampu lagi untuk bersawah, sehingga kemudian orang itu memanfaatkan sawahnya, dia juga memanfaatkan uangnya, sehingga keduanya memiliki manfaat. Iya, memang ya, saya dapatkan kejadian seperti itu, tetapi mereka biasanya kan kalau misalnya pertanian itu kan agak lama. Nah, kalau hortikultura, jadi kalau sayur mayur itu cepat. Jadi biasanya mereka untuk modal hortikultura, kemudian juga untuk modal. Maksudnya di sini kita akan melihat di sini dia mubah atau tidaknya. Sementara misalnya saya punya modal, tetapi saya tidak mampu untuk memutarnya, untuk berdagang. Tapi yang punya sawah, karena dia mampu untuk memakai uang itu. Sementara saya masih kuat untuk bertani, lalu saya memerlukan tanah sawah. Lalu nampaknya ada akad di sini, tukar-menukar manfaat. Itu bisa mubah itu, Ustadz, mubah itu. Nah, bisa. Tadi ditemukan bahwa ada dua bentuk rahan. Apakah di sini masuk pada yadil istirak atau bukan? Itulah yang saya maksud tadi dari sisi makositnya. Salah satu yang saya. Oleh karena itu saya sepakat dengan Prof. Hasim Aidit tadi yang mengatakan bahwa jangan digeneralisasi, karena boleh jadi tempat-tempat yang lain ada yang manfaatnya lebih tinggi juga. Iya, baik. Misalnya di pondok pesantren misalnya mau beli sawah untuk ladang kita ini untuk menambahkan lokasi, tetapi kita tidak punya duit yang tersedia, sehingga salah satu caranya adalah sawah yang ada sama kita digadaikan, lalu kita beli, lalu nanti sumbangannya yang dari masyarakat itu dipakai untuk menebus kembali itu. Jadi banyak sekira sisi manfaatnya, meskipun juga ada mungkin sisi madaratnya. Oleh karena itu yang paling penting adalah tergantung daripada ilat yang ditemukannya. Iya, betul. Karena juga hukum mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Ada ilatnya yang menyebabkan mafsadat maka haram, maka ada ilatnya yang menyebabkan dia ada manfaat maka dia dibolehkan. Siap, Sekira perlu ditinjau ulang kesimpulan yang diambil itu ya. Iya, siap. Baik. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Diinformasikan kepada Dewan Penguji yang terhormat bahwa sesaat lagi di layar monitor akan ada permintaan join untuk bersama kita breakout room guna membahas hasil ujian hari ini. Namun sebelumnya dimohon kepada para Dewan Penguji yang terhormat untuk memposisikan letak duduk lebih rapi guna pengambilan gambar dokumentasi oleh host kami. Silakan Sukma. 1, 2. Sukma. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Saat ini host kami sedang bekerja untuk memindahkan kita ke breakout room. Sukma. Oke, sudah ada. Mari kita join.
sahabat Prof sudah bisa bergabung di breakout room. Recording stopped. Recording in progress. Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Disilakan kepada Ketua Sidang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Sebelum saya menyampaikan hasil keputusan dari Dewan Penguji, dipersilakan kepada keluarga daripada Prof. Fendus untuk mendampinginya sama-sama mendengarkan hasil keputusan daripada Dewan Munakis ini. Baik, setelah memperhatikan satu waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun 11 bulan 5 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,95. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 95,23. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi,
nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 158/40 sama dengan 3,96. Dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, Saudara Provendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu syariah hukum Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-950 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan pasca sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 5 September 2021. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Rulianto Padungge LC MHI. Selanjutnya, pesan-pesan akademik dari promotor diminta kesediaannya dengan hormat kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing HTMS. Disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Rektor, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana yang memimpin sidang promosi pada hari ini, Bapak, para Dewan Penguji baik dari promotor maupun dari penguji dan penguji eksternal, Bapak yang menghadiri promosi ini, saya lihat tadi 140 orang lebih. Terutama sekali yang disponsori oleh Pak Rektor IAIN Gorontalo. Menyebut Gorontalo ini rasanya terulang kembali saya punya memori karena pernah saya menjadi pimpinan Fakultas Syariah filial Gorontalo ketika saya menjadi dekan Fakultas Syariah di Makassar. Ada 3 filialnya, 1 Majene, 1 Raha, dan 1 Gorontalo. Saya bolak-balik ke Gorontalo, tapi belum langsung. Pesawatnya masih via Manado. Jadi nanti dari Makassar ke Manado, Manado Gorontalo. Baru dibuat landasannya pada waktu itu. Baik. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum menyampaikan itu, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Direktur, Pak Wadir, yang telah memberi amanah kepada kami bertiga selaku promotor dalam penyelesaian Saudara Dr. Rulianto Padungge, LC MHI. Demikian juga kepada Saudara Ruli, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama interaksi kita kurang lebih 2 tahun, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena pastilah ada, baik yang kami sengaja maupun yang kami teledor. Kemudian 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada dokter baru kita. Yang pertama adalah masalah yang Anda teliti ini adalah masalah adat, tetapi menyangkut masalah yang sangat luas karena menyangkut muamalah. Kemarin dulu ada yang bertanya kepada saya, Prof, apa hukumnya itu bagi kita makan pembayaran dari sebagai YouTuber, sebagai pembayaran channel-channel yang terbuka, karena itu sangat marak sekarang. Dan itu tentulah tidak ada dalam kitab-kitab klasik. Ini tantangan kepada saudara doktor baru kita ini untuk mencari hukumnya itu.
Karena yang bertanya itu mengatakan jangan-jangan kita para ustadz ini masuk kategori wala tashtari bi ayatillah thamanan qalila. Jangan-jangan kita penjual ayat Tuhan dengan harga yang sangat murah. Karena sekali saja kita ngomong, kita dibayar terus lewat masukan dan macam-macam itu. Bahkan kemarin di promosinya saudara Mainyada itu kita gagas untuk membuat konsultasi syariah, karena konsultasi syariah yang ada di situ katanya menghasilkan miliarannya. Nah itu yang dipertanyakan oleh salah seorang penanya dalam majelis saya. Saya kira itu tantangan, karena ke depan ini bentuk-bentuk muamalah yang baru itu akan sangat banyak dan bervariasi. Itu pertama. Oleh karena itu muncul tantangan yang kedua. Tidak boleh berhenti meneliti, tidak boleh berhenti belajar, apalagi Pak Rulianto ini adalah seorang dosen. Jadi napasnya, nyawanya itu adalah di menulis, meneliti, dan seterusnya. Saya harapkan dari generasi baru kita ini bisa menjadi guru besar sebelum sampai usia 40 tahun atau 45 tahun. Insya Allah, amin. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa salah satu tugas kita umat Islam itu adalah menyebarkan Islam. Terkadang kita kalau dosen itu lupa bahwa tugas mendistribusikan ilmu itu juga menjadi kewajiban. Saya kira tidak dilupakan. Cuma biasanya kalau dosen itu tugas ceramahnya hanya di tempat-tempat mewah, masjid-masjid bagus. Bukan masyarakat. Padahal yang butuh ceramah itu, Pak, yang butuh dakwah itu masyarakat awam. Yang terkadang tidak pernah ke masjid. Jumat pun terkadang tidak ke masjid. Dan siapa yang mendakwah itu? Pertanyaan ini disampaikan kepada Pak Ruli, jangan sampai di Gorontalo ada masyarakat yang seperti itu keadaannya. Pertanyaan saya, siapa yang mendakwahi mereka? Kalau nanti ditanya oleh malaikat di hari kemudian, apakah para dosen IAIN Gorontalo pernah mendakwahi kamu? Dia bilang, tidak, saya nggak pernah. Nah ini, itu sebabnya saya sampaikan sekarang, mudah-mudahan ada kesadaran kepada kita semua, baik secara individual maupun secara kolektif, untuk juga memperhatikan dakwah ke orang-orang yang terpinggirkan ini, orang-orang yang termarginalkan ini. Saya kira ini 3 hal yang saya pesankan kepada dokter baru kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berberkah dunia dan akhirat. Berberkah untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih banyak dan peragaan kepada Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo yang dari awal mengikuti jalannya promosi doktor pada siang hari ini. Begitu juga kepada seluruh keluarga besar IAIN Sultan Amai Gorontalo. Juga ucapan terima kasih banyak atas nama Rektor dan Direktur Pasca Sarjana kepada promotor yang telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga pada hari ini seorang lagi menjadi doktor dengan nilai cum laude kepada Dr. Supardin, MHI, Profesor Dr. Haji Sabri Samin, MAG, Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing, diucapkan terima kasih banyak. Dan juga terkhusus kepada penguji eksternal, Bapak Dr. Zulkarnain Sulaiman yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi penguji eksternal. Begitu pula ucapan terima kasih banyak dari Rektor dan Direktur Pasca Sarjana kepada Dewan Munakis yang telah hadir pada siang hari ini meluangkan waktunya, Dr. Barilang, Profesor Hasim Aidit, dan Profesor Kasim Salenda
yang di tengah-tengah kesibukannya masih punya waktu untuk datang menjadi penguji pada promosi di siang hari ini. Dan selamat berbahagia kepada Dr. Baru Rulianto Podomuge. Dan akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi Saudara Dr. Rulianto Podomuge LCMHI ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dengan ditutupnya secara resmi sidang ujian terbuka disertasi pada siang hari ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara promosi Bapak Dr. Rulianto Podomuge LCMHI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Dewan Munakis yang promotor, Pak Rektor, Pak Direktur Pasca. Mana Pak Rektor Yayan Gorontalo? Rektor Yayan Gorontalo, mohon maaf. Ya.